Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah bersama dengan kelompok UMKM dengan Mbak Aziza. Ya, ini produk dari UMKM tersebut, gawanan Jombang hingga banana chip. Oke. Baik, saya sendiri Zuliana Nesa Fitri dari kelompok 2 dan saya Fendra Salamsyah dari kelompok 30. Baik, kami berdua akan kolaborasi. Ini akan mempromosikan keripik pisang Hinza ya, dari Mbak Aziza. Ini kami bertujuan supaya mendongkrak produk UMKM di tengah pandemi COVID-19. Begitu? Ya. Oke. Kita mulai. Kita pasti teman-teman pada penasaran sih, di era pandemi tapi Mbak Aziza ini tetap aktif berproduksi. Nah, Ya. boleh kita tahu apa sih keunggulan dari Hinza banana chips ini? Yang pertama, keunggulannya itu memang dilihat dari kemasan. Kemasan memang mempengaruhi untuk produk kami para IKM. Jadi keunggulan yang pertama itu di kemasannya, yang kedua tentu mutu dan rasanya tetap kami jaga dari sebelum memakai kemasan seperti ini ataupun sudah memakai kemasan ini. Kualitasnya. Iya, kualitasnya tetap dijaga. Ini sekali produksi berapa biasanya? Saya kan produksi ini enggak semuanya dikemas seperti ini, ada yang masih dikemas kemasan plastik juga karena memang melihat permintaan pasar saja. Kalau Hinza ini sudah tersedia di Indomaret seluruh Jombang. Saya cek ya, daerah Jombang sampai Jombang. Daerah Jombang bisa dicek di Indomaret, Iya. Bisa mampir di Sama baru membeli produk Hinza banana chips. Oh iya Mbak, ini produksinya ya, terkait produksi sebelum sama sesudah masa pandemi ini bagaimana? Apakah ada pengurangan atau bagaimana? Memang di waktu awal pandemi kemarin memang IKM memang terdampak. Istilahnya memang paling terdampak memang semuanya terdampak, dan IKM adalah salah satu yang paling terdampak juga karena seperti sebelumnya kalau Lebaran pasti ramai, banyak orang mudik untuk membeli oleh-oleh gitu ya. Nah, tahun ini karena ada larangan mudik juga, jadi produksi otomatis Berkurang. enggak sampai berhenti kemarin itu. Selama Ramadan permintaannya itu cuma sangat sedikit. Jadi biasanya yang tiap hari produksi itu hanya dilakukan seminggu sekali produksinya gitu. Jadi itu tergantung permintaan pasar ya? Iya lah, kalau pasarnya nggak minta, kita mau ngasihnya kemana? Produksi atau distribusinya pengaruh ke Iya, situnya. pengaruh ke distribusi. Kirim keluar kota pun juga nggak bisa. Kan ini pemasaran sudah di Surabaya, di Semarang itu juga nggak bisa. Karena ya kita ada PSBB, pandemi, orang kan nggak berani keluar. Orang juga mengutamakan membeli bahan pangan pokok daripada jalan. Jadi memang sangat berdampak sekali. Turunnya hampir yang biasanya penjualan 100 bisa hanya kemarin itu selama pandemi ini hanya 20, kisaran 20 saja. 20%-nya dari 100%, dari 100%. Berkurang 20%. Berkurangnya 80%. Tinggal 80% 80%. jualannya itu. Sangat menurun drastis Sekali, dan memang sangat terasa sekali. Jadi pengaruh juga ke omset biasanya sebulan. Ya, turun berapa? ya itu tadi Ya, dari turunnya 100 ke jadi 20%. turunnya 80% ya. Jadi ini juga berdampak pada karyawan dan lain-lain ya. Iya, otomatis karyawan dirumahkan. Dirumahkan. Libur selama pandemi ini. Iya, jadi teman-teman, ini ya di masa pandemi ini Tetap harus membela dan membeli ya, produk lokal. harus tetap membeli produk lokal. Ini kami tawarkan produk Hinza dari Mbak Aziza ya. Jadi yang ingin beli silakan langsung beli ke Desa Pacar Peluk. Tepatnya di mana Mbak? Ini jalannya? Di depan SDN Pacar Peluk. Iya. SDN Pacar Peluk.
atau nanti bisa menghubungi saya, nanti ada di bawah ini nomornya. Ya. Oke. Untuk yang selanjutnya terkait kan kita pandemi gini ya Mbak ya, otomatis kan harus apa-apa menjaga protokol kesehatan sesuai dianjurkan pemerintah. Nah, pada proses produksinya, nah itu jelas ada perbedaan antara sebelum pandemi sama setelah pandemi. Nah, kira-kira pada prosesnya itu yang berubah terkait dengan protokol kesehatannya itu yang bagaimana? Waktu pengiriman saja. Untuk pengiriman saja. Waktu pengiriman itu ya memang apa nggak sebanyak dulu kan, itu juga kan pengaruh. Lalu pengirimannya kalau dulu berani naik motor pakai tangan kan kita bisa bersentuhan kan, kalau pakai motor ada yang habisnya kan sekarang pakai kendaraan gitu biar meminimalisir sentuhan dengan itu barangnya lain. Jadi setelah keluar masuk ke toko balik ke mobil lagi kan memang meminimalisir bersentuhan atau itu tadi kena udara juga kan meminimalisir. Jadi kalau sebelum pandemi bisa Iya, biasanya sambil sekarang bisa jauh ya. Dulu kumpul-kumpul sama teman-teman IKM, ada arisan, ada apa, itu sekarang memang berhenti selama pandemi. Jadi sudah absen selama hampir 5 bulanan lah ya. Sejak Januari dulu udah langsung segala kegiatan aktivitas IKM itu memang dihentikan. Jadi nggak bisa kumpul-kumpul. Tadi ada perkumpulan yang IKM ya. Ya. Biasanya kegiatannya yang perkumpulan IKM itu Kegiatannya yang pertama itu menjalin silaturahmi yang pertama ya, yang jelas. Yang kedua membuka rezeki. iya Kembali juga. ya, yang pertama. Yang kedua, tiap bulan hasil dari teman-teman ini kita sisihkan untuk menyantuni anak yatim. Jadi kegiatan kita itu setiap bulan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kan satu Jombang ini banyak kecamatan ya, itu kita pindah-pindah dari rumah teman yang satu ke teman yang lain. Di setiap rumah itu yang ketempatan arisan itu nanti mengumpulkan 10 anak yatim untuk kita santuni gitu. Selain santunan berupa uang, kita juga membawakan produk kita untuk diberikan kepada anak yatim tersebut. Selain anak yatimnya bisa mencicipi kan juga nanti bisa dipromokan dari mulut ke mulut. Iya benar. Promosi lewat langsung gitu ya, Mbak. Jadi perkumpulannya ini yang pertama tujuannya untuk sosial, sosial. Kemudian yang kedua supaya menjalin silaturahmi ya, sama link ya tentunya. Iya, sama link. Oh iya, ini minta tips and trick. Ya, selama pandemi ini untuk menjualkan bagaimana? Saya sendiri kalau tetap di Indomaret tetap jalan ya, karena memang Indomaret banyak yang dituju. Indomaret juga menjadi sektor yang tetap dibuka. Iya, tetap yang dibuka oleh pemerintah kan tetap Indomaret itu. Jadi kemasannya seperti itu, lalu lewat online. Jadi lewat online itu sama teman-teman itu saling tukar produk, tukar foto produk. Jadi kita saling tukar promosi. Tukar promosi baik lewat story, lewat IG itu. Nah, itu bisa menghubungi ini itu kuncinya kemarin. Jadi ketika salah seorang teman kita sepi, kita bisa membantu menjualkan, kita juga bisa dapat keuntungan dari menjualkan produk teman tersebut. Apalagi sekarang juga zamannya serba digital, Serba online. apalagi sekarang juga ditambah dianjurkan di rumah aja. Jadinya banyak banget waktu untuk membuka Jadi IKM ini bertujuan ya bagaimana tetap di rumah aja tapi bisa tetap menjual produk ya, tetap menghasilkan di rumah aja, tetap harus survive pandemi ini. Tetap harus produktif tadi, tapi tetap harus diperhatikan protokol kesehatannya yang dicocokkan tadi terkait pendistribusiannya, gimana kita meminimalisir kontak langsung kontak fisik dengan customer bahasanya gitu. Ya, ini yang terakhir ya, kami minta pesan untuk seluruh kerabat UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini, pesannya bagaimana? Tetap harus survive, tidak boleh menyerah, tidak boleh patah semangat, karena kita harus percaya rezeki itu sudah ada yang mengatur, tetap ya, jadi tetap berikhtiar.
sambil berdoa. Itu aja sih. Karena sesulit apapun ini kan kita mengalaminya bareng-bareng. Kita nggak sendirian. Jadi buat teman-teman yang baik yang baru mau merintis usaha atau teman-teman yang sudah berusaha tapi di masa pandemi kena sepi, kena seperti ini, kita tetap harus ikhtiar, harus semangat untuk menjemput rezeki, karena bagaimanapun juga ikhtiar itu adalah hal yang wajib dilakukan. Ya, setelah itu baru pasrah dan pasrah. Jadi sobat UMKM harus tetap meniru Mbak Azizah ya, di tengah pandemi COVID-19 tetap bisa menghasilkan walaupun dari rumah aja dengan produknya ini ya, produknya Khinza ya. Jangan lupa Asli Jombang loh. ya, asli Jombang. Jangan lupa mampir dan beli produknya. Ya, di desa baca dulu. Jadi kita juga ada nomor kontaknya Mbak Aziza juga. Nanti kita cantumkan di bawah ini. Sekian. Oke, terima Ya. kasih sudah memberikan tips dan trik, kemudian berbagi pengalaman juga ke teman-teman gimana kita bisa tetap produktif di tengah pandemi. pandemi Iya. ini juga. Ini kan keadaan yang serba mendadak, kita kan Nggak pernah menyangka. nyangka Iya. di sini. Keadaan yang menuntut kita, tapi kita tidak boleh menuntut keadaan. Oke. Kita harus tetap jalan dengan menghasilkan apa, produk seperti Khinza dari Mbak Aziza. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.